Indonesia merupakan negara dengan letak yang sangat strategis. Keberadaannya yang diapit oleh dua benua dan dua samudera menempatkan Indonesia pada posisi silang dunia, bahkan pusat lalu lintas dunia. Kondisi ini juga didukung oleh keberadaan Indonesia yang berbatasan langsung dengan 10 negara. Baik berbatasan dengan wilayah darat maupun laut. Negara-negara tersebut adalah India, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Juga negara Filipina, Republik Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. Posisi inilah yang membuat Indonesia berada pada alur perdagangan dunia. Hal ini tentu sejalan dengan program pemerintah untuk membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia. Berbagai aktivitas perdagangan dunia yang melibatkan Indonesia dilakukan melalui jalur darat, laut, maupun udara. Perbatasan negara, bandar udara, pelabuhan laut, khususnya di perbatasan pun menjadi titik krusial dari perlintasan barang ekspor dan impor. Wilayah perbatasan Indonesia yang luas baik di darat maupun di laut juga menjadi celah penyelundupan barang hingga orang. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah Kementerian Keuangan merupakan institusi negara yang bertugas mengawasi arus barang di kawasan kepabeanan Indonesia. Pengawasan yang dilakukan Ditjen Bea dan Cukai penting dilakukan guna menekan aktivitas perdagangan ilegal dan penyelundupan yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan negara. Ditjen Bea dan Cukai memiliki fungsinya sebagai revenue collector atau penghimpun keuangan negara dari pajak atas pemasukan barang ke dalam daerah pabeanan. Namun di sisi lain, Ditjen Bea dan Cukai juga memiliki peran sebagai community protector, yaitu tugas untuk mengawasi peredaran barang ilegal yang masuk ke wilayah pabeanan Indonesia. Fungsi dan tugas ini sejatinya adalah menjaga agar produk Indonesia dapat terlindungi dan mampu bersaing dengan komoditas dunia lainnya, serta melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang dikhawatirkan mengganggu pertahanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat dan negara Indonesia. Nah, tentunya dalam rangka menjalankan fungsi protection ini sama seperti yang tadi, yaitu bunyinya adalah sinergi dengan aparat penegak hukum, kementerian lembaga, dan masyarakat. Saya kira itu adalah satu tugas bersama. Kita tahu bahwa ada beberapa tantangan dan juga resiko penyelundupan, baik penyelundupan masuk maupun penyelundupan keluar. Nah, peran daripada masyarakat tentunya saya harapkan semakin hari semakin meningkat. Pertama tentunya adalah membantu dalam penegakan hukum. Memberikan informasi misalnya adalah hal yang penting bagi kami. Dan yang kedua adalah tidak mengkonsumsi barang-barang yang ilegal. Saya kira adalah dua hal yang penting untuk kita terus-menerus kita sampaikan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Ditjen Bea dan Cukai terus meningkatkan fungsi pengawasan dan penindakan atas barang-barang ilegal dan selundupan. Berdasarkan catatan Ditjen Bea dan Cukai selama 3 tahun terakhir, penindakan terhadap kasus penyelundupan oleh aparat Bea dan Cukai terus meningkat. Tahun 2014, Bea dan Cukai berhasil menindak sebanyak 6.640 kasus. Tahun 2015, penindakan meningkat hingga 10.009 kasus. Dan tahun 2016 hingga bulan Oktober sebanyak 12.134 kasus ditindak. Dari penindakan yang dilakukan, sebagian diantaranya merupakan penindakan oleh aparat di wilayah perbatasan. Tahun 2014, Ditjen Bea dan Cukai menindak sebanyak 954 kasus. Sementara di tahun 2015 terdapat 1.054 penindakan dan tahun 2016 hingga Oktober sebanyak 2.477 penindakan. Untuk yang daerah di Kalimantan, sebagian besar mereka itu menyelundupkan barang-barang kebutuhan
pokok sehari-hari ya. Ada misalnya gula, kemudian beras. Namun perlu dicatat bahwa jumlahnya tidak besar karena memang mereka memasukkan itu untuk kepentingan mereka sendiri, tidak untuk sampai dibawa ke luar daerah misalnya seperti itu. Dalam penyelundupan untuk memasukkan barang-barang ke Indonesia secara ilegal, modus dilakukan bermacam-macam. Barang yang diselundupkan selain barang-barang yang tergolong dalam barang larangan dan pembatasan, lartas, juga berbagai barang yang memiliki nilai ekonomi. Sesuai manifest dari aparat Bea dan Cukai, barang yang paling banyak ditemukan dalam penindakan kasus penyelundupan adalah barang dengan jenis hasil tembakau. Obat-obatan dan bahan kimia juga menjadi barang yang sering diselundupkan. Di luar barang-barang tersebut, pelaku penyelundupan juga biasa memasukkan barang-barang lainnya seperti minuman alkohol, sembako, serta telepon genggam dan aksesorisnya. Ada pula senjata, bahan peledak, balpres atau pakaian bekas, biji plastik, dan bahan bakar minyak. Pengawasan barang juga dilakukan Bea Cukai dengan melakukan kerjasama antar instansi pemerintahan. Misalnya, melakukan kerjasama operasi dengan menggandeng Polri dan Badan Narkotika Nasional. Operasi ini dilakukan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelundupan narkoba yang masuk ke wilayah Indonesia. Selain Ditjen Bea dan Cukai, pengawasan lintas barang di perbatasan juga menjadi perhatian Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPB. Namun BNPB tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengawasi barang yang keluar masuk wilayah Indonesia. BNPB bertugas menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan dalam pengawasan dan pelayanan orang dan barang di perbatasan. Fasilitas yang disediakan berupa pelayanan terpadu satu pintu yang meliputi layanan bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan. Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh perundang-undangan, BNPB memfasilitasi, mendukung, dan memperkuat terselenggaranya fungsi-fungsi aktivitas lintas batas oleh Kementerian Teknis. Terkait dengan barang, misalnya kita memfasilitasi pelaksanaan tugas bea cukai. Pengawasan dan pelayanan kepabeanan serta koordinasi antar lembaga dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai di berbagai daerah, baik di darat maupun di laut. Termasuk diantaranya pengawasan dan pelayanan yang dilakukan di perbatasan darat di Entikong, Kalimantan Barat, serta di perbatasan darat dan laut di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Barat merupakan beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara jiran Malaysia. Tepatnya dengan negara bagian Sarawak. Bentang panjang perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia di wilayah Kalimantan cukup panjang. Dari sisi barat ke sisi timur mencapai 2004 km. Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Mayoritas masyarakat di desa ini mengolah sawit sebagai salah satu komoditas utama. Selain bertani dan berkebun, masyarakat desa Entikong juga berprofesi sebagai pedagang. Secara geografis, desa ini berbatasan dengan desa Nekan di bagian selatan, desa Palapasang di sisi barat, desa Semangat di sebelah timur, dan Sarawak di sisi utara. Ya, desa Entikong selama ini dikenal sebagai desa yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak di Malaysia Timur. Sebagai jalur perlintasan darat antar negara, posisi desa Entikong amat strategis. Mobilitas barang maupun aktivitas masyarakat antar kedua negara sangat tinggi. Selain itu, desa ini juga terletak pada jalur Trans Borneo yang menghubungkan dengan Sarawak, Sabah,
hingga Brunei Darussalam. Di pos lintas batas negara, pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe Madya Pabean C Entikong memiliki peran yang cukup penting. Di antaranya, mengawasi pos lintas batas berupa importasi barang-barang yang dibawa oleh para pelintas batas, penumpang, dan awak sarana pengangkut. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Entikong, Souvenir Yustianto mengungkapkan barang pelintas batas memiliki perbedaan dengan barang penumpang. Barang pelintas batas adalah barang yang khusus diperdagangkan di kawasan perbatasan. Sedangkan barang penumpang bersifat lebih luas, tidak dikhususkan untuk barang yang diperdagangkan di perbatasan. Dan di pos lintas batas Entikong yang banyak terjadi adalah barang pelintas batas. Perdagangan antara mereka sebenarnya dari dulu sudah terjalin. Dan sekarang kita akomodasi dalam ketentuan tentang ekspor-impor lintas batas. Karena itu sebenarnya perlu ada sebuah sosialisasi pembinaan untuk menyiapkan PLBN ini jika akan beroperasi full tentang bagaimana seharusnya ketentuan ekspor-impor. Perdagangan ekspor-impor secara komersial antara Malaysia dan Indonesia melalui Entikong masih dihentikan. Meski demikian, pengawasan terhadap perdagangan ilegal maupun barang larangan dan pembatasan atau lartas tetap dilakukan secara ketat. Permasalahan yang sering muncul di pos lintas batas Entikong adalah barang konsumsi yang berlebih dibawa oleh pelintas batas. Kerawanan lain adalah penyelundupan barang lartas narkotika. Aparat Bea dan Cukai Entikong melakukan pengawasan terhadap penyelundupan narkotika ini secara ketat. Bahkan, sepanjang tahun 2016, aparat Bea dan Cukai Entikong telah melakukan 6 kali penindakan dan 8 kali penyidikan. Dengan barang bukti berupa 21 kg metamfetamin atau sabu-sabu dan 14 butir pil Erimin 5. Pengawasan juga dilakukan terhadap pelintas batas yang memiliki izin melakukan perdagangan. Perdagangan terbatas yang didasari pada Border Trade Agreement atau perjanjian perdagangan wilayah perbatasan ini dimaksudkan untuk memudahkan warga perbatasan Indonesia dan Malaysia dalam pemenuhan kebutuhan bahan pokok. Perdagangan ini juga didasari pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 Tahun 2010 tentang impor barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman. Sesuai peraturan yang ada, masyarakat memiliki kuota hingga Rp600 Malaysia atau sekitar Rp2 juta per bulan. Penerapannya, pihak Bea dan Cukai memberlakukan sistem kartu identitas lintas barang atau KILB khusus untuk masyarakat di Kecamatan Entikong dan Sekayam. Dipermudah Pak, kalau untuk urusan KLB, bikin KLB baru di sini dipermudah. Dulunya 2-3 hari, sekarang 1 hari. Boleh gambarkan sedikit Pak prosesnya itu seperti apa Pak kalau untuk buat KLB itu dalam sehari? Apa aja sih Pak yang dibutuhkan? Syarat-syarat KLB gitu ya. Kalau syarat-syarat KLB itu Pak cuma PLB, KK, kartu keluarga Pak gitu, sama KTP. Melalui perjanjian ini pula, diharapkan perdagangan di perbatasan dapat berkembang lebih luas. Dengan demikian, perdagangan mendorong perekonomian di wilayah perbatasan dan pendapatan negara dari sektor perpajakan dapat meningkat. Berbagai kemudahan di bidang kepabeanan, khususnya di pos lintas batas negara, menunjukkan kesungguhan pemerintah melakukan optimalisasi peran dan fungsi dalam meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya kepada para pengguna jasa kepabeanan.
Sebagai provinsi termuda Indonesia, Kalimantan Utara yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota memiliki luas wilayah sekitar 75.467,7 km persegi. Provinsi ke-34 di Indonesia ini berbatasan darat dan laut dengan negara Malaysia bagian Sabah. Garis perbatasan darat di Kalimantan Utara dengan negara bagian Sabah Malaysia mencapai 1.038 km. Salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sabah Malaysia, baik darat maupun laut, adalah Kabupaten Nunukan. Kabupaten Nunukan memiliki luas wilayah 13.841,9 km persegi, dengan jumlah penduduk sekitar 220.257 jiwa. Kabupaten ini meliputi 15 kecamatan dan 240 desa atau kelurahan. Kecamatan Sebatik yang berada di Pulau Sebatik berbatasan langsung di wilayah darat dan lautnya. Berada di perbatasan yang sangat dekat dengan Malaysia, membuat aktivitas perekonomian masyarakat di Nunukan sangat berdinamika. Aktivitas perdagangan maupun pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari tidak hanya dilakukan di Pulau Sebatik Indonesia, tapi juga di wilayah Malaysia. Hal inilah yang membuat Pulau Sebatik menjadi unik. Ada memang rumah-rumah yang sudah berdiri sejak zaman dulu, sejak belum ditetapkannya perjanjian perbatasan, dan setelah ditetapkan itu, rumah itu sebagian berada di Indonesia, bagian depannya berada di Indonesia, dan bagian belakangnya itu dapur dan sebagainya itu berada di wilayah Malaysia. Dan di bagian belakangnya itu terdapat sungai yang masuk ke wilayah Malaysia. Nah, ini memang keunikan-keunikan yang ada di Sebatik, tetapi sekaligus menyulitkan juga Bea Cukai untuk melakukan pengawasan. Namun pelabuhan resmi di Kabupaten Nunukan adalah Pelabuhan Puno Naga. Pelabuhan ini pula lah yang menjadi penghubung dengan Pelabuhan Tawau di wilayah Sabah, Malaysia. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Nunukan berkedudukan di Pelabuhan Tunin Naga. Selain mengawasi aktivitas kedatangan barang di pelabuhan, aparat Bea dan Cukai juga melakukan pengawasan di titik-titik rawan, baik di Pulau Nunukan maupun Sebatik. Langkahnya sejumlah barang kebutuhan sehari-hari tak jarang mendorong adanya upaya memasukkan barang-barang selundupan dari pintu-pintu tak resmi. Demikian pula dengan sementara barang-barang lartas, baik melalui jalur darat maupun laut. Salah satu pelabuhan rakyat yang menjadi pendaratan masyarakat Sebatik dari Tawau, Malaysia adalah Pelabuhan Lalo Salo. Di sini, petugas Bea Cukai melakukan pendataan muatan, jenis, dan jumlah barang. Karena memang juga kita kesian kita ini bergantung di sebelah, apa boleh buatlah. Termasuk kita malu, tapi kebutuhan, namanya kebutuhan tiap hari tidak bisa dielak karena masalah kebutuhan. Kalau pemerintah bisa siapkan itu, serpai ada terus, misalnya minyaknya ada terus, tepung ada terus, dengan harganya seimbang, jalan kita punya itu produk. Perbatasan yang luas di wilayah Nunukan mengakibatkan banyaknya titik-titik rawan yang menjadi fokus pengawasan. Di tahun 2016 hingga November, pihak Bea Cukai Nunukan dan Satgas Pamtas Yonif 614 Raja Pandita mendidak beragam komoditi ilegal. Di antaranya 4.847 botol dan kaleng minuman beralkohol, 1.616 obat ayam, 369 paket rokok, dan 516,9 gram metaamfetamin atau sabu-sabu. Selain itu juga berhasil diamankan 658 salep dan obat tulang, 2 buah tanduk rusa, dan 2 buah senjata tajam jenis samurai. Bagi warga di Pulau Sebatik dan Nunukan yang kerap melintas di kedua wilayah Indonesia dan Malaysia sebagai pelintas batas, pemerintah memberikan kebijakan perdagangan bebas terbatas. Izin khusus bagi warga perbatasan inilah
yang juga menjadi perhatian petugas bea dan cukai di perbatasan. Maka izin yang diberikan tidak dimanfaatkan untuk melakukan penyelundupan beragam jenis barang, termasuk mencegah masuknya barang-barang larangan yang mengancam keamanan Indonesia. Pelabuhan Tunontaka juga menjadi titik krusial berbagai aktivitas lintas barang dan orang. Setiap harinya ratusan ton barang dan orang melintas di pelabuhan utama kabupaten ini. Barang-barang yang masuk untuk di Pelabuhan Tunontaka yang merupakan titik pemasukan utama karena semua kapal resmi yang dari Tawau ke Nunukan akan masuk melalui Pelabuhan Tunontaka. Di situ kita sudah tempatkan ada X-ray, ada itemizer, ada ion scan, ada kita punya narkotes. Jadi ini untuk kita melakukan pemeriksaan, membantu kita melakukan pemeriksaan barang-barang yang dibawa oleh pemudik. Dalam pengawasan arus barang yang masuk ke wilayah Nunukan, petugas bea dan cukai juga bekerja sama dengan petugas karantina, khususnya dalam mengawasi masuknya hewan dan tumbuhan, makanan, maupun produk olahan hewan dan tumbuhan, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap surat keterangan dari negara asal. Dalam pemeriksaan apabila ditemukan misalnya tidak dilengkapi dengan dokumen dan misal termasuk yang golongan 1 ataupun A1 itu biasanya kita lakukan tindakan penolakan agar tidak masuk ke wilayah Indonesia, ataupun misalnya bisa dilakukan penahanan dan kemudian dilakukan pemusnahan terhadap media pembawa tersebut. Letak perairan Kalimantan Utara yang juga berbatasan dengan perairan negara Malaysia dan Filipina juga membuat petugas bea dan cukai menjalin kerjasama dengan pihak imigrasi dan TNI AL. Patroli kerap dilakukan untuk memeriksa kapal-kapal yang melintas di perairan ini. Kerjasama dalam pengawasan arus barang di perbatasan juga dilakukan di wilayah darat. Pengawasan terhadap wilayah darat yang luas dan kontur wilayah yang sebagian besar terdiri dari hutan melibatkan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan atau Satgas Pamtas. Selain patroli, pengawasan dilakukan melalui 19 titik pos Pamtas di Pulau Sebatik. Dan ini juga satu bentuk kerjasama yang selalu kami laksanakan agar penyelundupan ataupun tindak-tindak pelanggaran seperti ini bisa kita kurangi, bahkan mungkin kita hentikan seluruhnya. Sedikitnya 500 juta rupiah potensi kerugian negara akibat aktivitas ilegal masuknya miras di perbatasan dapat diselamatkan sepanjang tahun 2016 ini. Kami sangat erat sekali bekerja sama dengan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk pengawasan, dengan Pamtas, dengan juga CIQPS ya, karantina, imigrasi, dan pihak-pihak dari security lainnya. Nah ini memang harus, Pak. Penjaga perbatasan nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Dia harus dalam satu kerjasama yang kuat dengan tujuan yang sama tadi, yaitu tujuan yang sudah kita sepakati adalah nawacita ketiga, membangun ekonomi daerah dari perbatasan. Kehidupan masyarakat di perbatasan tak lepas dari aktivitas perekonomian masyarakat yang penuh dengan dinamika. Petugas bea dan cukai Satgas Pengamanan di perbatasan, petugas imigrasi dan karantina bahu-membahu menjaga perbatasan Indonesia. Pengawasan ini dilakukan tak hanya di Entikong dan Nunukan, namun juga di berbagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Semua dilakukan guna mencegah perdagangan ilegal, mencegah masuknya barang-barang lartas, serta melindungi perekonomian Indonesia. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga kedaulatan bangsa dan negara.